Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang masa emas yang akan segera kamu miliki. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku ngelihat The King of Pentacles. Dikatakan kamu saat ini atau sebentar lagi akan benar-benar menikmati hasil dari usaha dan perjuangan kamu. Ya, kamu tinggal menikmati saja. Nah, ini saatnya masa emas yang kamu miliki. Kamu punya uang, kamu punya jabatan, kamu punya segalanya. Ya, kemudahan-kemudahan akan kamu dapatkan. Oke. Nah, ini adalah masa emas kamu, tetapi kamu jangan ngerasa udah benar-benar bebas gitu ya dari hal-hal buruk, dari hal-hal negatif ya. Aku ngelihat di sini ada Three of Wands. Kamu harus bisa melupakan hal-hal yang dulu pernah membuat kamu terjatuh, pernah membuat kamu terluka, pernah membuat ya kamu merasa stuck, atau orang-orang dulunya yang pernah menjadi sebuah alasan kenapa kamu stuck, kenapa kamu hancur, dan lain sebagainya. Lupakan itu. Intinya mungkin lebih dengan memaafkan. Karena di sini aku ngerasakan di saat kamu punya segalanya, ternyata masih ada rasa sakit hati, ada rasa benci, seperti ingin membalas. Nah, ini kamu jauhi, karena seolah kamu punya semuanya, tapi tangan kamu berada di kepala. Arti kata masih ada yang kamu pikirkan. Ya, mungkin salah satunya apa? Ya, rasa dendam, rasa benci, atau rasa takut ya terhadap ancaman-ancaman yang datang. Karena kamu ngerasa nih, aku udah begini, ya otomatis akan banyak lagi nih energi-energi negatif yang mulai mendekat. Nah, di situ akhirnya kamu harus melupakan pikiran-pikiran negatif kamu. Kamu harus melupakan segala ketakutan dan keraguan kamu gitu loh. Karena apa? Karena itu juga akan membuat kehidupan kamu nantinya berubah lagi gitu. Ya. Jadi di saat kamu mulai fokus kepada bagaimana cara mempertahankan begitu ya. Mohon maaf, nggak bisa minum ya, puasa. Jadi aku ngelihat di sini kamu harus benar-benar bisa memaafkan, melupakan ya. Intinya melepaskanlah. Karena di sini aku ngelihat kamu itu punya kekuatan. Jikapun ada ancaman, tantangan ya, kamu bisa mengatasinya ya. Kamu bisa mengatasinya. Jadi kamu nggak usah takut. Kamu aja udah bisa loh berada di titik ini. Jadi apalagi yang kamu ragukan dengan diri kamu? Ya, tidak ada yang perlu kamu ragukan terhadap diri kamu. Kamu punya kekuatan, kamu memiliki segalanya, ya. Nah, di sini ada Five of Wands. Nah, memang di sini seperti ada konflik ya yang terjadi. Ada konflik yang terjadi, mungkin konflik kamu dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa berdamai dengan diri kamu, tidak bisa berdamai dengan keadaan, ya. Di sini kamu harus benar-benar, ya, untuk melepaskan semua ini. Cobalah berdamai. Karena di sini kamu akan benar-benar kayak menikmati banget hidup kamu. Ya, nggak mungkin kita punya semuanya, tapi kita tidak menikmati. Karena ada rasa ketakutan, ada rasa konflik ya, ada konflik yang terjadi juga. Mungkin bisa jadi banyak
orang-orang yang mungkin merasa tidak suka sama kamu dan justru kamu memusuhi gitu loh. Ini juga dikatakan konflik. Jadi ini harus kamu selesaikan. Jangan sampai ini menjadi faktor kamu akhirnya stuck lagi, ya, turun lagi gitu loh. Oke? Nah, aku juga ngelihat beberapa dari kamu ada yang sulit untuk move on, sulit untuk membuka hati. Ini dari segi percintaannya kamu. Aku ngerasakan beberapa dari kamu seperti melewati sebuah karma. Karena kamu juga sadar, aku dulu juga pernah salah. Namanya kita manusia pasti kan pernah berbuat kesalahan. Tapi itu kamu akan benar-benar bisa melupakan, ya, dan menerima semua kenyataan. Bahkan jika kamu yang bersalah, kamu memberanikan diri untuk meminta maaf. Disitulah perjalanan hidup kamu dimulai untuk ke arah yang lebih baik gitu loh. Nah, itu kesempatan kamu, masa emas kamu. Jadi jangan rusak masa emas kamu ini dengan energi-energi negatif kamu. Sekarang bagaimana cara kita menciptakan energi positif? Ya, itu. Oke? Nah, di sini aku ngerasakan di saat kamu sudah memaafkan mungkin orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Ini jika dalam cinta, kamu pernah merasa kayak terluka oleh seseorang, ya. Kamu mungkin dicampakkan atau kamu ditinggalkan oleh seseorang. Sekarang kamu mikirnya begini, oh, semesta sayang loh sama aku. Walaupun aku harus menangis, walaupun aku harus meneteskan air mata, ternyata ini adalah cara Tuhan untuk menemukan kamu dengan seseorang. Nah, ada two of cup. Seperti ada pertemuan antara kamu dan seseorang dan ini saling berkomitmen. Ya, saling berkomitmen. Oke. Nah, disinilah aku ngerasakan ada energi positif yang kamu miliki, membuat kamu akhirnya menerima kenyataan, berpasrah diri dan bersyukur di sini. Sudah berpisah, sudah melewati fase ini, dan akhirnya kamu bisa membuka hati kamu untuk seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, untuk seseorang yang bisa membuat kamu bangga, ya, membuat kamu tidak terluka lagi, kamu tersenyum di sini, ya. Di sini ada kartu The Fool. Fase baru akan segera kamu lewati. Mulai detik ini, sekarang ini udah masuk ke dalam fase baru kamu. Tapi itu tadi aku katakan berhati-hati. Karena di sini ya energi yang cukup kuat itu seperti melekat ke kamu. Harus bisa kamu lepaskan kemelekatannya ini, ya. Karena di sini ada juga nantinya yang akan menjaga kamu, yang akan menuntun kamu kepada suatu kondisi yang bahkan ya sesuai dengan harapan kamu. Ya. Di sini ada kartu The Fool. Jadi jika kamu sudah memiliki masa emas ini, ya, keberlimpahan, keberhasilan, ya, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ini kamu jadikan sebuah alasan nantinya, ya, kamu akhirnya down lagi begitu. Oke? Aku ngelihat di sini kamu akan mulai merasakan kebahagiaan. Jadi di saat kamu ketemu dengan seseorang, itu ada efek yang cukup luar biasa kamu rasakan dalam diri kamu. Semuanya itu akan bangkit gairah kamu, ya, semangat kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu Oracle, apakah yang terbaca. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Bayangkan apa yang terbaca. Oke. Ya. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar, ya. Aku ngelihat di sini banyak harapan-harapan kamu akan jadi nyata. Banyak yang mulai sayang sama kamu, banyak yang mulai perhatian sama kamu, banyak yang mulai ingin mendekat ke kamu di sini. Ini kesempatan kamu untuk memilih mana yang tepat, karena di sini akan ada suatu komitmen yang akan terjadi. Sebentar lagi kah itu, dalam waktu dekat kah itu, saat ini kah itu, ya. Di sini aku ngerasakan ada trust your vibes. Kamu yakin dengan vibrasinya kamu mengeluarkan vibrasi yang positif, sehingga akhirnya itu akan menuntun kamu
kepada suatu kondisi ya new beginning. Oke, semuanya akan mulai membaik. Karena disinilah di saat energi vibrasi kamu itu positif, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah masa-masa kamu untuk bisa merubah semua keadaan. Ya, spiritual support. Nah, kamu juga meningkatkan energi spiritualnya kamu. Karena dengan begitu kamu merasa mendapatkan dukungan, mendapatkan support, mendapatkan kekuatan ya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan dalam diri kamu. Karena siapa lagi yang merubah diri kita kalau bukan kita ya? Orang lain mungkin belum tentu mensupport aja, belum tentu mau gitu ya. Di antara 1000 mungkin hanya ada satu yang benar-benar kayak tulus kepada kita ya. Nah, disinilah akhirnya kamu mencoba untuk berdiri di kaki kamu sendiri, mungkin dengan cara meminta bantuan kepada semesta alam, dengan meningkatkan spiritualnya kamu ya. Ternyata itulah yang mensupport kamu, yang menuntun kamu, yang membawa kamu kepada suatu kondisi yang benar-benar baik begitu ya. Nah, jadi benar-benar aku ngerasakan kamu adalah sosok yang harus bersyukur gitu loh. Kamu selalu dijaga di sini. Ya. Dan kamu juga akan terlihat seperti seseorang yang begitu memancarkan aura kecantikan dalam diri kamu ya. Rasa percaya diri kamu ini juga akan muncul. Nah, jika kamu laki-laki ya pasti dong gantengnya. Dan ganteng cantik itu tidak hanya dari wajah saja, tapi dari dalam hati. Nah, disinilah aku ngerasakan kamu bisa ngerasakan apa yang kamu miliki ini adalah sebuah kesempatan kamu, mungkin untuk memanfaatkan, merubah keadaan ya. Dimana kebanyakan ya orang cantik itu kan biasanya diprioritaskan dalam segala hal. Terus orang ganteng juga, tapi juga diiringi dengan kebaikan hati, kemurnian dan ketulusan dalam hati kita. Tapi kalau cuma cantiknya aja, gantengnya doang gitu ya, hatinya mungkin agak sedikit gimana gitu. Nah, itu juga orang akan menyadari gitu loh, bahwasanya kita tidak pantas. Nah, di sini kamu juga harus mengiringi kecantikan kamu ini tidak hanya dari luar, tapi dari dalam. Ya, oke. Nah, kamu juga akan merasakan mendapatkan perasaan yang begitu sangat luar biasa ya, dimana kamu akan menerima sebuah seperti apa ya, tawaran gitu ya, tawaran bahwasanya aku sayang kamu, kamu mau nggak gitu ya menikah dengan aku. Ini juga ada ya, mungkin ini ya ke energi ini ya, energi di Two of Cup, seseorang yang datang kepada kamu dan menawarkan sebuah komitmen di sini. Semoga aja ya, semoga aja ini akan segera kamu miliki, ini akan segera kamu dapatkan. Karena aku ngerasa ya di saat kamu benar-benar sudah menunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang mapan, orang yang mampu, orang yang sukses ya. Di situ akan banyak energi-energi mulai mendekat. Di situ kamu harus benar-benar kayak bisa untuk selektif memilihnya. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang-orang yang mulai mendekat ya. Mungkin dengan mencari tahu siapa dia, mencari tahu kebenaran lah gitu ya. Dia ini tulus apa enggak? Begitu. Karena disinilah kesempatan kamu untuk menemukan seseorang yang terbaik. Di saat kamu sudah meninggalkan, melupakan ya, maka di saat kamu buka hati, maka seseorang akan mulai hadir ke dalam hidup kamu. Ya. Ini ada fokus your mind. Kamu harus fokus kepada pemikiran kamu, pikiran kamu ya. Apa yang kamu pikirkan? Nah, maka di situ akan ada actionnya. Akhirnya apa? Perubahan terjadi. Kalau kita tidak fokus, maka ya kita tidak akan menemukan jalan keluar, solusi, kesempatan, peluang. Kita tidak akan, karena kita tidak melihat gitu loh. Kalau kita fokus, ya maka kita akan melihat ada kesempatan, ada peluang, banyak hal yang mungkin akan kamu rasakan di sini. Ya, oke. Nah, jadi teman-temanku, aku ngerasakan di sini. Di saat kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu, maka kamu akan sukses. Karena di sini ada potensi kamu akan memiliki kesuksesan itu, memiliki keberlimpahan itu. Baik itu dari segi finansial, baik itu dari segi percintaan, semua akan mulai kamu rasakan, mulai membaik ya. Oke? Nah, saatnya lah kamu benar-benar mencoba untuk menikmati hidup dengan segala apa yang kamu miliki, begitu. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan.
apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.